warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Mbak Dinda. Ya sudah, kita doakan saja semoga Mbak Dinda bisa cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita pada pembelajaran di hari yang lain. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, terima kasih Mas Rama sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Berikut ada beberapa tujuan pembelajaran yang harapannya dapat dicapai dalam materi pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar getaran dan gelombang. Yang kedua, memahami sifat-sifat getaran dan gelombang. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis gelombang. Yang keempat, menganalisis bagaimana getaran dan gelombang dapat memengaruhi media yang dilaluinya. Yang kelima, menjelaskan dan menghubungkan prinsip getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, merancang eksperimen sederhana untuk mengamati sifat-sifat getaran dan gelombang. Yang ketujuh, melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati sifat-sifat getaran dan gelombang. Kemudian yang terakhir ada menganalisis data hasil pengamatan sifat-sifat getaran dan gelombang. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai getaran dan gelombang. Jadi harapannya nanti kalian semua setelah mempelajari getaran dan gelombang, kalian bisa paham serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menuju materi getaran dan gelombang, ada yang masih ingat tidak dengan materi yang kita pelajari kemarin apa? Ya benar sekali, kemarin kita belajar mengenai gerak dan gaya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi getaran dan gelombang. Pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian getaran, yang dimana secara sederhana getaran adalah gerak bolak-balik yang terjadi pada suatu benda secara stabil dan tetap terhadap suatu titik kesetimbangan. Mungkin kalau kalian sudah pernah melihat pendul jam dinding bergerak bolak-balik ke kanan ke kiri, otomatis kalian sudah bisa memahami getaran, karena pendul jam yang bergerak bolak-balik ke kanan ke kiri merupakan salah satu contoh dari getaran. Untuk selanjutnya coba kalian perhatikan fenomena pada video berikut. Nah, di situ ada dua fenomena, yaitu fenomena yang pertama ada gitar yang dipetik, dan kemudian fenomena yang kedua ada ombak di laut. Nah, kalian bisa memperhatikan fenomena yang pertama terlebih dahulu, yaitu fenomena saat gitar dipetik. Setelah kalian melihat video tersebut, nah sekarang itu mau tanya, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ya benar sekali, gitar. Ya musik, ya orang bermain gitar. Untuk selanjutnya, pernahkah kalian melihat atau merasakan suatu getaran? Ya tentu saja pernah. Nah selanjutnya, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya getaran pada gitar tersebut setelah kalian lihat video tadi? Ya benar sekali, karena dimainkan, karena dipetik. Baik, ibu akan ibu jelaskan lebih lanjut. Jadi saat gitar dimainkan, senar gitar dipetik dan senar akan bergetar. Getaran ini terjadi karena senar gitar bergerak bolak-balik di antara titik tegangan yang berbeda. Nah, dari getaran senar tersebut menyebabkan udara di dalam tabung gitar bergetar sehingga terciptalah suatu bunyi. Nah, kalau orang-orang bermain gitar kan pasti berbunyi merdu. Itu disebabkan karena adanya getaran. Bagaimana, sudah paham apa belum mengenai pengertian getaran? Baik, jika sudah, akan ibu lanjutkan mengenai pengertian gelombang. Jadi apa sih gelombang itu? Ada yang tahu tidak? Apa? Gelombang air laut? Boleh. Ombak laut? Ya kan sama, kayak gelombang air laut. Akan ibu jelaskan apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui media atau ruang hampa. Gelombang dapat membawa energi dan bergerak dengan kecepatan tertentu tanpa menggeser materi atau
medium yang dilewati. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian gelombang, ibu mau menunjukkan fenomena yang tadi pada video kedua. Fenomena kedua yaitu pada fenomena ombak di laut. Nah, setelah kalian melihat video tadi pada fenomena kedua, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ya, benar sekali, ombak di laut. Benar sekali, laut, pantai, ya, kalian semua benar. Selanjutnya, kalian tahu tidak apa penyebab terjadinya ombak di laut? Ada yang bisa menjawab? Kalau belum ada yang bisa menjawab, akan ibu jelaskan. Nah, jadi ombak yang terjadi di laut berkaitan dengan konsep gelombang, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi mengenai pengertian gelombang, yang dimana gelombang laut terbentuk akibat angin yang bertiup di atas permukaan laut, sehingga menimbulkan gesekan antara molekul air dan udara. Nah, semakin kencang angin bertiup, maka semakin besar pula gelombang yang terbentuk. Jadi, ombak adalah gelombang besar yang datang di perairan dangkal akibat adanya angin yang bertiup kencang, sehingga gelombang naik ke atas permukaan laut dan kemudian pecah. Itulah yang dinamakan ombak di laut. Coba perhatikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang dibedakan berdasarkan media rambat dan arah rambatannya, yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini merupakan jenis gelombang berdasarkan media rambatnya, yang dimana gelombang ini membutuhkan medium untuk perambatannya. Jadi gelombang mekanik ini membutuhkan medium berupa zat padat, cair, gas, ataupun sebagainya. Selanjutnya ada gelombang elektromagnetik, yang dimana gelombang elektromagnetik ini juga merupakan jenis gelombang berdasarkan media rambatnya. Gelombang jenis ini berkebalikan dengan gelombang mekanik. Jadi, gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk perambatannya. Jadi, gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk perambatannya. Contohnya adalah cahaya matahari yang menyinari bumi tempat kita tinggal ini. Lalu ada cahaya lampu sorot dan gelombang radiasi. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini merupakan gelombang yang dimana arah rambatnya sejajar atau berimbit. Contohnya adalah gelombang suara di udara. Dan yang terakhir dari jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya ada gelombang transversal, yang dimana arah rambat gelombang ini tegak lurus. Contohnya seperti tali yang bergoyang dari atas ke bawah atau senar gitar yang dipetik. Berikut ini ada beberapa ilustrasi dari jenis-jenis gelombang, yaitu yang pertama ada gelombang longitudinal dan yang kedua ada gelombang transversal. Apakah kalian masih semangat? Nah, supaya kalian semangat lagi, ibu ada beberapa kuis, nanti dikerjakan ya. Kuis ini dikerjakan secara berkelompok. Untuk pengerjaannya bisa kalian kerjakan di rumah, kemudian dipresentasikan minggu depan. Sebelum ibu menjelaskan mengenai istilah-istilah dan sifat-sifat getaran dan gelombang, kalian bisa berhitung dari 1 sampai 3 untuk menentukan masing-masing kelompok. Nah, ketua kelas nanti mencatat lalu diserahkan ke ibu. Anak-anak, coba perhatikan ke sini. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau bertanya kepada kalian, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pada pagi hari ini? Ibu mau tanya ke siapa ya? Oh iya, Mas Juna, silakan. Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud getaran tersebut? Ayo, bisa jawab. Apa? Ya, benar sekali, getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara stabil. Wah, benar sekali. Berarti dari tadi Mas Juna memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Untuk pertanyaan kedua, setelah ibu menjelaskan mengenai fenomena gitar yang dipetik kemudian menyebabkan getaran, nah
fenomena senar gitar yang dipetik itu termasuk gelombang apa? Siapa yang bisa menjawab? Kalau bisa angkat tangan. Ayo Mbak Aisyah. Salah, bukan gelombang longitudinal. Yang lain? Ayo Mas Anam. Salah, bukan juga, bukan gelombang elektromagnetik. Ayo siapa yang bisa menjawab? Satu lagi, nanti kalau benar kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dan kita langsung mulai. Ayo Mbak Nina bisa jawab? Ya benar sekali, jadi fenomena senar gitar yang dipetik merupakan contoh dari gelombang transversal. Nah, sesuai apa yang dikatakan tadi, jika ada yang menjawab benar kita langsung pulang. Mari silahkan kalian berkemas-kemas, kemudian berdoa untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti kalau yang mau pulang langsung pulang saja, jangan mampir-mampir. Langsung ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.